Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, hidup mahasiswa, hidup Politeknik Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Yang terhormat Bapak Baidlowi, SHI, MHI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila di Politeknik Negeri Jember. Pada kesempatan kali ini, kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai Pancasila sebagai etika politik. Sebelum itu, kelompok 5 akan memperkenalkan anggotanya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Widiana Rosana Anggulan, golongan B, NIM A41201172. Perkenalkan, nama saya Gatiara Sari dari golongan A dengan NIM A412000980. Perkenalkan, nama saya Elsa Pinkiristia dengan NIM A41201052 dari golongan B. Perkenalkan, saya Erina Masruroh dengan NIM A4120136 dari golongan A. Saya Fajar Soleh Hamid, NIM A41200878 dari golongan A. Perkenalkan, nama saya Fajrul Al-Majidu, NIM A41200412 dari golongan A. Saya Ferliana Mahruli, NIM A41201262 golongan B. Perkenalkan, nama saya Firas Karanisa dengan NIM A41201370 dari golongan B. Politik, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai Pancasila sebagai etika politik, teman-teman perlu tahu apa sih Pancasila itu, apa sih etika itu, apa sih politik itu, dan apa sih Pancasila sebagai etika politik. Nah, sebelum itu saya akan membahas mengenai Pancasila terlebih dahulu. Nah, Pancasila ini memiliki beberapa pengertian, beberapa definisi menurut para ahli atau tokoh. Yaitu yang pertama ada Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Menurut Bapak Insinyur Soekarno ini, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja menjadi falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni sebagai falsafah bangsa Indonesia. Yang kedua, ada menurut Bapak Muhammad Yamin. Menurut Bapak Muhammad Yamin ini, Pancasila itu berasal dari kata panca yang berarti 5, dan sila yang berarti sendi atau aturan atau perilaku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Yang ketiga, menurut Bapak Noto Negoro, Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, menurut Bapak Ruslan Abdul Ghani, definisi Pancasila diartikan sebagai sebuah filsafat negara yang tercipta untuk menjadi ideologi kolektif demi kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia itu sendiri. Dari beberapa pendapat para tokoh atau ahli ini ada juga menurut KBBI, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu adalah Pancasila dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, mengenai etika, mengenai pengertian definisi etika, juga menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada Bapak Ahmad Amin. Menurut Bapak Ahmad Amin ini, etika adalah suatu ilmu yang menjelaskan hal yang berkenaan dengan arti baik dan buruk, serta apa yang semestinya dilakukan oleh manusia. Selain itu, menyatakan sebuah tujuan yang harus dicapai manusia dalam pembuatannya, dan menunjukkan arah untuk melakukan apa yang semestinya dilakukan oleh manusia. Yang kedua, menurut Bapak Hamzah Yakub. Menurut Bapak Hamzah ini, etika adalah ilmu yang menyelidiki tingkah laku yang baik dan buruk, serta memperlihatkan perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran manusia.
selanjutnya ada dari Bapak Dr. Andes Haji Burhanuddin Salam. Menurut beliau, etika adalah suatu cabang ilmu filsafat yang berbicara mengenai hal yang berkaitan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang bisa menentukan perilaku manusia di dalam kehidupannya sehari-hari. Untuk selanjutnya ada dari Bapak WJS Purwodamanto. Beliau menjelaskan etika yakni sebagai ilmu pengetahuan yang berkenaan asas-asas atau dasar-dasar moral dan akhlak. Bahasan topik berikutnya ada mengenai politik. Politik juga memiliki pendapat dari beberapa ahli. Yang pertama dari Aristoteles. Menurut beliau, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Yang kedua, dari Bapak Profesor Miriam Budiarjo. Menurut beliau, politik adalah macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan dari tujuan-tujuan suatu sistem dan melaksanakan dari tujuan tersebut. Untuk selanjutnya ada dari Franz Magnus Suseno. Menurut beliau, politik adalah segala kegiatan manusia yang berorientasi kepada masyarakat secara keseluruhan atau berorientasi kepada negara. Saya di sini akan menjelaskan tentang hubungan antara nilai, moral, norma, dan Pancasila dan etika politik. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam dasar negara dan etika politik, yaitu sebagai dasar filsafat negara Pancasila, tidak hanya merupakan peraturan perundang-undangan, dan juga merupakan sumber dari segala sumber hubungan nilai kekuasaan hukum. Hubungan antara nilai norma, moral, dalam Pancasila dan etika politik ada 5. Yang pertama adalah nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan di sini adalah nilai ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengandung arti bahwa adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dengan ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius. Dan yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan di sini mengandung arti bahwa nilai persatuan yang adil dan beradab, kesadaran sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai moral, dan kehidupan bersama atas tuntunan hati nurani dalam beretika politik. Contoh dari nilai kemanusiaan yaitu saling bergotong royong, saling mencintai sesama manusia, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keempat adalah berani membela kebenaran dan keadilan. Nilai yang ketiga adalah nilai persatuan. Nilai persatuan yang mengandung makna usaha yang mengarah persatuan dan kebulatan dalam membina rasa nasionalisme negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan ini harus diakui dan dihargai bangsa Indonesia. Contoh dari nilai kesatuan atau persatuan di sini adalah 1. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Dan yang kedua adalah cinta tanah air dan bangsa. Yang ketiga, mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat adalah nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan di sini adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memiliki makna pemerintahan dari negara dengan cara bermusyawarah untuk mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Contoh dari nilai kerakyatan yaitu 1. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. 2. Mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah. Dan yang ketiga adalah nilai memaksa kehendak kepada orang lain. Yang keempat adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. 5. Adalah nilai keadilan. Nilai keadilan di sini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan dari tercapainya Indonesia dan adil dan makmur, serta lahir dan batin. Contoh dari nilai keadilan di sini adalah
menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Dan yang ketiga adalah suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang keempat adalah rela bekerja keras. Norma-norma Pancasila dan etika politik terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama dapat disebut dengan norma religi atau kepercayaan. Norma kepercayaan ini dapat ditunjukkan untuk dapat beriman dan ditunjukkan terhadap kewajiban manusia kepada Tuhan dan dirinya sendiri. Dan yang kedua adalah norma moral atau etik. Norma ini dapat disebut dengan norma kesusilaan, atau budi pekerti. Norma budi pekerti ini dikatakan sebagai norma dasar. Dari norma ini kita dapat mengerti sifat seseorang serta dapat menilai seseorang secara individu. Yang ketiga adalah nilai kesopanan. Norma ini disebut juga norma sopan santun. Tata krama, adat, norma ini didasarkan pada suatu kebiasaan seseorang terhadap kepatuhan. Yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum berasal dari luar dari setiap manusia. Norma ini merupakan kekuasaan dari luar diri manusia yang memaksa kepada kita. Masyarakat secara resmi diberi kuasa untuk dapat memberikan sanksi atau juga bisa dalam menjatuhkan suatu hukuman. Moral yang terdapat pada Pancasila dan etika politik, yaitu moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia dalam Pancasila maupun etika politik. Seseorang yang taat kepada aturan maupun kaidah dan norma yang berlaku pada masyarakat dianggap sesuai dan bertindak moral. Bila terjadi sesuatu yang melanggar, seseorang tersebut dapat dikatakan tidak moral. Untuk selanjutnya, yaitu prinsip dasar Pancasila. Prinsip dapat diartikan sebagai asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan juga bertindak. Prinsip dipegang sebagai tolak ukur dalam menentukan pola pikir dan pola tindak, sehingga akan mewarnai pemegang prinsip tersebut. Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyebut bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan prinsip kehidupan bangsa Indonesia. Prinsip diyakini kebenarannya, kesadaran etika juga akan lebih berkembang ketika nilai dan moral Pancasila itu dapat diterapkan ke dalam norma-norma yang diberlakukan di Indonesia. Dengan demikian, sila-sila yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi acuan untuk berpikir dan bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa memberi acuan untuk bertindak dan juga berpikir bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk melakukan segala hal sesuai dengan norma yang berlaku. Tidak lupa juga bahwa segala hal yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan oleh individu itu sendiri terhadap Tuhan kepercayaannya. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab menuntun seluruh warga negara Indonesia untuk memperlakukan manusia lainnya secara adil dalam menjalankan kewajiban dan juga pemberian hak harus dilakukan secara beradab. Sila yang ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia. Pola pikir, sikap, dan tindakan selalu memberi acuan bahwa warga negara Indonesia harus bersatu padu meskipun memiliki keberagaman dalam hal budaya, suku, adat istiadat, dan juga kepercayaan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memberikan petunjuk dalam bertindak, dan berpikir bahwa yang berdaulat dalam negara Republik Indonesia adalah seluruh rakyat. Seluruh aspirasi rakyat digunakan untuk pengambilan keputusan bersama, baik dengan bermusyawarah ataupun pemungutan suara. Untuk yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan acuan pola tindak dan juga pola pikir bahwa seluruh kesejahteraan diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia dan pemikiran yang mengarah
pada terwujudnya kesejahteraan sepihak tidak diperkenankan. Di sini saya akan membahas tentang prinsip dasar etika politik. Etika politik adalah etika yang berkenaan dengan dimensi politis kehidupan manusia. Dengan demikian, etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia, dan bukan hanya sebagai warga negara terhadap negara. Etika politik tidak langsung mencampuri politik praktis, hukum, dan kekuasaan negara merupakan pembahasan utama etika politik. Prinsip-prinsip etika politik yang menjadi titik acuan orientasi moral bagi suatu negara adalah adanya sebuah cita-cita yang menyatakan bahwa hukum harus memerintah sebuah negara dan bukan keputusan pejabat-pejabat secara individual, partisipasi demokrasi masyarakat, jaminan hak asasi manusia menurut kekasan, paham kemanusiaan, dan struktur kebudayaan masyarakat masing-masing dalam keadaan sosial. Prinsip dasar etika politik. Filsafat yang langsung mempertanyakan praksis manusia adalah etika. Etika mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia. Etika berkenaan dengan salah satu norma yang ada, yaitu norma moral. Norma moral adalah norma yang mengukur benar salahnya tindakan manusia. Etika politik sendiri adalah etika yang berkenaan dengan dimensi politik kehidupan manusia. Dengan demikian, etika politik mempertanyakan tanggung jawab manusia dan kewajiban manusia dan bukan hanya sekedar warga negara terhadap negara. Etika politik tidak langsung mencampuri politik praktis. Hukum dan kekuasaan negara merupakan bahasan utama etika politik. Prinsip-prinsip etika politik yang menjadi titik acuan orientasi moral bagi suatu negara adalah adanya cita-cita the rule of law, yang menyatakan bahwa hukum harus memerintah sebuah negara dan bukan keputusan pejabat-pejabat individual. Partisipasi demokratis masyarakat, jaminan HAM menurut kekasan paham kemanusiaan, dan struktur kebudayaan masyarakat masing-masing dan keadaan sosial. Prinsip dasar Pancasila dan etika politik. Pancasila sebagai etika politik maka mempunyai 5 prinsip yang disusun berdasarkan tuntutan-tuntutan Pancasila, diantaranya yang pertama, pluralisme. Pluralisme adalah kesediaan untuk menerima pluralitas yang artinya berprinsip untuk hidup dengan positif, damai, toleran, dan biasa atau normal bersama warga masyarakat yang memiliki perbedaan agama, pandangan hidup, budaya, dan adat. Pluralisme menerapkan pengakuan terhadap kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan mencari informasi, dan toleransi. Yang kedua, hak asasi manusia. Jaminan hak-hak asasi manusia adalah bukti kemanusiaan yang adil dan beradab, karena hak-hak asasi manusia menyatakan bagaimana manusia wajib diperlakukan dan wajib tidak diperlakukan. Jadi, sebagai manusia harus diperlakukan agar sesuai martabatnya selaku manusia. Yang ketiga, solidaritas. Solidaritas memiliki arti bahwa manusia. Jadi, sebagai manusia harus diperlakukan agar sesuai martabatnya selaku manusia. Yang ketiga, solidaritas. Solidaritas memiliki arti bahwa manusia tidak hidup hanya demi dirinya sendiri, melainkan juga demi hidup orang lain. Kita bersatu senasib dan sepenanggungan. Manusia hanya hidup menurut harkatnya apabila tidak hanya bagi dirinya sendiri, melainkan menyumbang sesuatu pada hidup manusia-manusia yang lain. Maka di sini termasuk rasa kebangsaan. Manusia menjadi seimbang apabila semua lingkaran kesosialan baik keluarga, bermasyarakat, lingkungan negara dihayati dalam kaitan dan keterbatasan masing-masing. Yang keempat, demokrasi.
Prinsip kedaulatan rakyat menyatakan bahwa tak ada manusia atau sebuah kelompok ideologi berhak untuk menentukan dan berdasarkan kesadaran bahwa mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang memimpin mereka dan kemana mereka mau dipimpin. Jadi, demokrasi memerlukan sebuah sistem penerjemah kehendak masyarakat ke dalam tindak politik. Yang kelima, keadilan. Keadilan merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Moralitas masyarakat mulai dengan penolakan terhadap ketidakadilan. Tuntutan keadilan sosial tidak boleh dipahami secara ideologis sebagai pelaksana ide-ide, ideologi-ideologi, agama-agama tertentu. Keadilan sosial tidak sama dengan sosialisme. Keadilan sosial adalah keadilan yang terlaksana. Penerapan Pancasila dan etika politik. Dalam pembahasan mengenai penerapan Pancasila sebagai etika politik, kita tidak bisa lepas dari prinsip-prinsip dasar Pancasila sebagai etika politik. Secara singkat, kita bisa mengambil 5 poin dari Pancasila yang dijadikan sebagai prinsip dari etika politik. Berikut prinsip-prinsip etika politik berdasarkan Pancasila. 1. Pluralisme. Pluralisme adalah suatu paham di mana kita bisa menerima keberagaman untuk mewujudkan kehidupan bersama yang positif, damai, dan masyarakat yang memiliki rasa toleransi terhadap agama, budaya, suku, maupun ras. Meskipun dalam pluralisme Indonesia menganut paham ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila sila pertama, konsep ketuhanan mengajarkan kita pada konsep yang benar, salah, yang mutlak. Karena nilai-nilai yang berasal dari Tuhan atau dari agama yang sifatnya absolut dalam kehidupan politik, di mana hal tersebut dijadikan dasar untuk sumber nilai benar salah dalam etika politik. 2. Hak asasi manusia. Satu lagi, penerapan Pancasila sebagai etika politik menempatkan Pancasila sila kedua sebagai sumber nilai kemanusiaan yang kemudian diterapkan dalam etika politik. Nilai kemanusiaan ini sejalan dengan sila kedua pada Pancasila. Oleh karena itu, segala kegiatan politik di Indonesia haruslah berdasarkan pada asas kemanusiaan dan penghormatan kepada hak asasi manusia. 3. Persatuan bangsa. Persatuan bangsa dalam kaitannya dengan penerapan Pancasila sebagai etika politik menempatkan manusia sebagai manusia sosial yang tidak bisa lepas dari peran manusia lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri dan dengan persatuan manusia bisa hidup lebih baik lagi. Indonesia memiliki masyarakat yang berbeda dari segi agama, budaya, dan suku. Akan tetapi, masyarakat Indonesia mampu bersatu dalam sebuah negara. Hal ini juga mendasari beberapa sikap dalam dunia politik sebagai penerapan Pancasila sila ketiga dalam kehidupan politik. 4. Demokrasi. Asas demokrasi sesuai dengan Pancasila sila keempat yang menjunjung tinggi kerakyatan sebagai wujud penerapan demokrasi di lingkungan bangsa dan bernegara. Sebagai negara demokrasi, wajib hukumnya bagi Indonesia untuk menerapkan demokrasi dalam sistem politik. Ditambah lagi dengan Pancasila sebagai sumber nilai penentu etika, maka banyak sekali contoh Pancasila sebagai etika politik yang bisa kita temui dalam sistem sosial. Keadilan merupakan nilai yang mendasar bagi kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Keadilan sosial dalam kehidupan politik adalah di mana semua anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan porsinya. Konsep keadilan sosial ini sejalan dengan Pancasila sila kelima yang merupakan perwujudan Pancasila dalam kehidupan politik. Cara berkampanye sesuai dengan Pancasila dan etika politik. Poin pertama, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kampanye tidak dapat dilepaskan dari nilai kemanusiaan. Kampanye yang etis akan membangun kepercayaan positif dan sekaligus mendongkrak kecerdasan berpolitik publik. 2. Mentaati semua peraturan berkampanye.
Pelanggaran etika politik di Indonesia sudah terjadi sejak Orde Lama. Dalam hal ini, etika politik Pancasila sangat dibutuhkan karena dapat mendeteksi gejala-gejala dari pelanggaran terhadap sifat politik Pancasila. 3. Tidak menghambat usaha-usaha menuju kemakmuran bersama. Dan 4. Melakukan hal positif dalam berkampanye. Dua poin ini sangat berlawanan dengan realita yang terjadi hari ini. Saat memanasnya kontestasi politik dengan kemajuan teknologi informasi, hoaks di media sosial juga mengambil peran dalam memanipulasi opini publik dengan ujaran kebencian, caci maki, dan fitnah. Perbuatan yang menyalahi etika berpolitik ini merupakan bagian dari praktik kampanye hitam. Berpolitik dengan mengedepankan prinsip menghalalkan segala cara hanya untuk memuluskan kepentingan kelompoknya. Kampanye politik menampakkan banalitasnya ketimbang wajah etis. Partai politik tidak segan-segan menggelar kampanye hitam yang provokatif dan melakukan money politik hanya untuk menjatuhkan lawan politiknya dengan membeli suara rakyat. 5. Menjalankan kampanye politik dalam bentuk kampanye beradab. Setiap aktivitas perpolitikan harus mengindahkan etika komunikasi politik yang menghendaki kejujuran dan keramahan. Kampanye beradab di sini berkonotasi sebagai kampanye politik ramah akan lingkungan. Tidak sedikit kita temukan baliho, banner, dan foto kandidat terpampang secara tidak tertib di jalan raya dan pepohonan, tanpa memperdulikan keasrian lingkungan dan tata tertib di jalan raya. Sekian dari saya, untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan lebih lanjut oleh anggota kelompok yang lainnya. Untuk pembahasan selanjutnya, bagaimana sih penerapan Pancasila dan etika politik di Indonesia? Saya akan menyampaikan contoh perilaku dan penerapan Pancasila yang ada di Indonesia. Yang pertama, pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Poin-poin penting di sini itu adalah hubungan religius kita dengan Tuhan yang Maha Esa. Dengan disangkut pautkan dengan contoh perilakunya, yang pertama, pastinya kita harus melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan norma-norma agama. Yang pastinya norma agama itu tidak akan menjerumuskan setiap umatnya ke dalam hal-hal yang menyesatkan. Terus contoh yang kedua, itu kita menghargai teman kita, saudara kita, atau tetangga kita, atau siapapun itu mengenai cara mereka beribadah. Di Indonesia sendiri ada 5 agama yang sudah diakui oleh pemerintah. Jadi kita harus hidup berdampingan dengan mereka-mereka yang berbeda agama. Untuk sila yang kedua ialah kemanusiaan yang adil dan beradab. Poin penting di sini lebih ke sifatnya sosial, dari manusia untuk manusia. Kita harus berlaku adil kepada siapapun itu. Adil sendiri itu mempunyai arti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh perilaku yang kita dapat laksanakan dalam sila kedua ini ialah kita tidak bergaul, berteman, atau apapun itu dengan membeda-bedakan mereka. Kita harus welcome, kita harus terbuka kepada siapapun itu. Contoh yang kedua, kita harus menegakkan keadilan. Yang kita tegakkan itu bukan keadilan yang beruang, tapi keadilan yang sesungguhnya. Terus untuk contoh yang ketiga, kita harus tapi kita harus menyadari bahwa setiap manusia itu memiliki kedudukan yang sama di mata Tuhan. Mungkin itu untuk contoh perilaku pada sila kedua. Untuk sila yang ketiga ialah persatuan Indonesia. Poin penting di sini ialah kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme.
Salah satu sikap yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari ialah yang pertama, apabila ada teman, keluarga, atau kerabat yang sedang sakit atau terkena musibah, sebaiknya kita itu menengok, menjenguk, atau melayat. Untuk sikap yang kedua, kita sebagai warga negara Indonesia tentunya wajib tahu, paham, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lanjut pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada poin di sila keempat ini, poin pentingnya itu adalah musyawarah, teman-teman. Nah, di sila keempat ini kita tuh diajarkan bagaimana kita tuh bermusyawarah. Nah, salah satu contohnya di kehidupan sehari-harinya kita itu adalah bermusyawarah untuk menentukan tempat rekreasi misalnya. Terus kita bermusyawarah di organisasi, bermusyawarah untuk menuju mufakat, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Diajarkan untuk kita menghargai pendapat orang lain, mendengarkan pendapat orang lain. Seperti itu, teman-teman. Lanjut kepada sila ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin penting dari sila ke-5 ini adalah adil, teman-teman. Nah, memang berlaku adil ini sulit untuk kita. Memang sangat berat lah seperti itu. Tapi berlaku adil ini perlu banget kita tanamkan dalam diri kita mulai sejak dini. Terus juga mengenai melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Terus suka menabung dan tidak bergaya hidup mewah. Itulah salah satu contoh-contoh perilaku penerapan Pancasila di Indonesia. Setelah contoh-contoh penerapan Pancasila di Indonesia, saya akan menyebutkan mengenai contoh-contoh perilaku atau penerapan kehidupan sehari-harinya kita tentang Pancasila sebagai etika politik di Indonesia. Yang pertama yaitu adalah kebebasan memeluk agama di Indonesia sesuai dengan agama-agama yang diakui oleh Indonesia. Yang kedua yaitu adalah toleransi terhadap kegiatan peribadatan dan perayaan hari raya suatu agama tertentu. Yang ketiga, mencegah adanya konflik untuk menjaga stabilitas nasional. Yang keempat, toleransi antar sesama warga negara dalam kehidupan politik. Itu sangat penting, teman-teman. Yang kelima, tidak mudah melontarkan ujaran kebencian dalam konteks politik, terutama yang menyinggung SARA. Itu adalah contoh-contoh perilaku penerapan Pancasila sebagai etika politik di Indonesia. Saya mewakili kelompok 5. Apabila ada salah kata dalam presentasi ini, mohon maaf. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.